Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, Bapak Muhammad Nur SH.MH, dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional tentang Perjanjian Internasional. Baiklah, selanjutnya kita bahas sebagai berikut. Sebenarnya, pengertian perjanjian internasional itu apa? Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Sementara merujuk UU Nomor 24 Tahun 2004, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Perjanjian internasional juga bisa diartikan sebagai perjanjian antar negara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya, dan juga menghasilkan hak kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut. Kemudian perjanjian internasional bisa didefinisikan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina pada tahun 1969, yakni perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis serta diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal maupun dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya. Dari segi isi, perjanjian internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, treaty contract, yakni perjanjian yang hanya menimbulkan akibat hukum atau hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Kedua, lawmaking treaty, yaitu perjanjian yang mewujudkan ketentuan dan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Perjanjian internasional dapat menjadi salah satu rujukan bagi semua negara maupun subjek hukum internasional lainnya ketika ada kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks hubungan internasional. Selain negara, subjek hukum internasional lainnya yang bisa pula membentuk perjanjian adalah lembaga internasional dan masyarakat bangsa-bangsa. Selain sejumlah rumusan definisi di atas, ada pula pengertian perjanjian internasional lainnya menurut pendapat para ahli. Setidaknya ada 3 definisi menurut ahli di bidang hubungan internasional. Berikut ini 3 pengertian perjanjian internasional berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh Mokhtar Kusumaatmadja, Pierre Mauna, dan Iwayan Partiana. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Menurut Pierre Mauna, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, Iwayan Partiana adalah kata sepakat antara 2 atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Dalam perjanjian internasional kita mengenali istilah-istilah seperti konvensi. Konvensi merupakan suatu kesepakatan antar negara untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi. Protokol merupakan suatu persetujuan yang tidak dibuat oleh pejabat negara sehingga tidak begitu resmi.
Isi persetujuan ini mencoba untuk mendefinisikan masalah tambahan dalam interpretasi klausa tertentu. Traktat. Traktat merupakan suatu perjanjian internasional paling formal dari dua atau lebih perjanjian di bidang politik dan ekonomi. Fakta. Fakta merupakan suatu istilah dalam perjanjian internasional yang bersifat lebih spesifik sehingga membutuhkan ratifikasi. Statuta. Statuta merupakan undang-undang atau persetujuan dari otoritas legislatif yang mengatur kota dan negara. Secara umum, undang-undang memerintahkan sesuatu atau menyatakan kebijakan. Deklarasi. Deklarasi merupakan pernyataan formal atau pengumuman tentang ketentuan perjanjian yang disepakati oleh deklarasi ialah suatu pernyataan sepihak oleh satu negara yang mempengaruhi hak dan kewajiban negara lain, seperti deklarasi perang. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis dan tertulis. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintah dari negara lain. Sedangkan perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Jenis perjanjian internasional sebagai berikut. Perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral dua negara atau pihak dan multilateral lebih dari dua negara atau pihak. Perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup atau khusus dan perjanjian internasional terbuka. Perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Terdapat tiga bagian, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan regional tertentu, dan kaidah hukum yang berlaku secara universal atau umum. Perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa, atau lebih. Perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Ada tiga macam, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Perjanjian internasional berdasarkan pemerakarsanya. Berdasarkan pemerakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam dua golongan, yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara atau organisasi internasional. Tahap-tahap perjanjian internasional sebelum perjanjian internasional dibentuk. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui secara teknis, yaitu perundingan. Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Sebelum diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. Penandatanganan. Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau Menlu atau kepala pemerintahan.
Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir kecuali ada ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Pengesahan. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan ratifikasi. Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Kenapa perjanjian internasional itu dibuat? Apakah ada manfaatnya? Jelas ada manfaatnya. Contoh manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia. Salah satu manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia ialah dapat memperjuangkan kedaulatan nasional agar diakui oleh negara-negara lain. Contoh manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia terlihat saat memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi oleh konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1958. Lantas, Sidang Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 menghasilkan beberapa konvensi. Di perkembangan berikutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi melalui Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982. Ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial, negara pantai, dan negara kepulauan. B. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE. C. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak dosen pengampu berkenan memberikan koreksi dan pembetulan, karena saya yakin apa yang sudah saya sampaikan masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.